Assalamualaikum, Bu Juleha. Salam. Iya, bagaimana tanggapan testimoni Ibu untuk kegiatan pertemuan orang tua hari ini, Bu? Tanggapan ulun pertemuan orang tua hari ini masalah pola asuh itu sangat bermanfaat Ibu bagi ulun pribadi, terus bagi orang tua yang ada di TK Putra Buana ini sangat bermanfaat. Apalagi ada beberapa di TK Putra Buana ini yang memiliki kayak ulun juga punya memiliki anak ABK sekitar ada 6 orang. Ya sangat bermanfaat menurut ulun. Iya. Bagaimana pada saat Ibu memasukkan anak di sekolah lain, ada pengalaman yang kurang menyenangkan mungkin, Bu? Kalau pengalaman kurang menyenangkan itu mungkin sama Bu dengan orang tua yang lain yang punya anak ABK itu adalah yang dimana ada beberapa sekolah yang menolak untuk menerima anak ABK tersebut, mungkin tidak menyalahkan sekolahan juga dikarenakan mungkin dari keterbatasan gurunya tidak ada atau yang menangani hal tersebut itu tidak bisa, kemungkinan besar itu Ibu, makanya kami ditolak hampir di 4 sekolahan. Iya. Nah, jadi peran dari guru-guru di sini dan kepala sekolah serta orang tua murid bagaimana, Bu, dalam mendukung anak-anak yang istimewa tadi? Nah, alhamdulillahnya ketika saya tuh keliling ya Bu, keliling nyari sekolahan dan alhamdulillah ketemunya di TK Putra Buana yang ini memang disarankan oleh salah satu TK di daerah Kabupaten Tapin. Ada salah satu disarankan di sana untuk sekolah sini karena yang di sini memang menerima dan sangat merangkul untuk anak-anak ABK, dan alhamdulillah setelah ulun bersekolah di sini anak ulun benar-benar dirangkul, disayangi dan sangat dibimbing, dan bahkan dari tempat terapi anak ulun tersebut mengatakan bahwa adanya perubahan ketika anak itu sekolah di sini daripada yang terdahulu. Itu aja sih Bu. Iya. Ya, mudah-mudahan Ibu sebagai orang tua dari 2 orang anak yang istimewa ya, Bu ya, tetap kuat, sehat, semangat, dan menciptakan rasa aman bagi anak-anak. Ya, terima kasih, Bu. Assalamualaikum. Tapi kalau low vision ini masih ada sisa penglihatan. Makanya mata kiri dan kanan kita ini kalau sewaktu kita mengukur kacamata itu beda, ada sama. Nah, kita nyebut sebenarnya tunanetra yang sudah pakai kacamatanya. Ini sebenarnya cuma kita kadang mau sampai tunanetra. Iya kalau ini karena kita kada tahu bahwa kita tuh masuk di mana sebenarnya. Ini ulun pakai kacamata mulai sengaja ulun kada memakai. Ada dia sama ulun tunanetra. Lo bisa tadi bahwa ada masih sisa dari penglihatan, artinya itu kita masih ada cahaya yang bisa masuk ke dalam mata kita untuk terlihat. Seberapapun itu bentuk seberapapun itu perhitungannya. Nah, ini adalah ciri-ciri fisik gejala pada mata yang menuju ke gangguan atau adanya hambatan. Gerakan mata tidak beratur dan cepat itu biasanya buat pada buta total. Itu matanya mungkin pernah pian melihat atau di TV melihat mata anak itu atau mata orang itu bergerak sana mari. Itu bukan dari kamu lihatnya. Jadi sebenarnya ini tuh blind, ini tuh total. Bergerak aja matanya untuk sana kemari, terfokus. Kalau kita ini kan fokus. Nah, kalau mata juling ini dikategorikan ke low vision. Masih bisa melihat, cuman kan caranya melihat itu beda dengan kita kayak ini. Nah, jangan menereng sedikit ini kayak itu. Kemudian sering berkedip atau menyipitkan mata karena mungkin ada sudah kekurangan dari kita umumnya yang sudah berumur. Biasanya kita kalau melihat itu tekan ke mata. Sering berkedip karena mata itu lelah Bu. Merah biasanya lelah, iritasi ya. Nah, ini mata merah atau infeksi juga. Kelopak mata juga merah. Itu salah satu gejala juga. Matanya selalu berair, mungkin ini kita yang tadi iritasi. Pembengkakan pada kulit tempat tumbuh bulu mata. Dan juga mata gatal, panas atau merasa ingin menggaruk. Jadi matanya guys saya benar yang tadi digaruk tapi infeksi. Mungkin kalau bisa ya dicuci atau kita pakai tetes mata aja supaya meminimalkan kita untuk mengucek mata. Nah, yang terakhir ciri fisiknya adalah penglihatan kabut atau ganda. Nah,
apa pulang tuh tunarungu ya. Dia suara yang mendengar tunarungu. Yang tunarungu itu adalah gangguan hambatan pada indera pendengarannya. Jadi orang kita tuh tuli, tahulah pian. Ampun orang tunarungu ini, kalau di SLB artinya kada mau sama tunarungu. Indah aku nya tunarungu, mendingan ini dipandangannya tuli. Ini anak-anak kami yang di SLB itu boleh dipadangnya, aku tuli punya. Bukan tunarungu. Ini lebih suka dipanggil tuli daripada tunarungu, entah kenapa. Kada paham dulu anak-anak itu. Nah, ciri-ciri dari tunarungu ini ada kesulitan berkomunikasi secara verbal. Verbal itu kan otomatis, Bu. Biasanya kalau tunarungu ini gangguannya ke tunawicara, bepandirnya. Akibat kada mendengar, kita ada keluar nih verbal kita nih lambat. Ada tetamu impian amuk orang tuli bisa. Itu biasanya Bu ketunaannya ganda seperti itu. Tapi ini yang kita bahas cuma satu dulu. Keterbatasan kosakata. Karena kan mendengar Bu otomatis ini kada tapi lengkap kosakata. Kada tapi biasa ini mengeluarkan pandir. Enggih. Dan sulit menangkap pengertian yang abstrak yang kada jelas. Kita aja kadang-kadang kada jelas tuh kada paham nih boleh. Apalagi anak-anak kita yang kayak ini tadi. Oke. Kemudian menggunakan gerak isyarat, bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Nah, kayak tadi Jarum mencontohkan di sini anak tadi. Inya nih kadang suka menyendiri. Lalu menggawe oma. Itu aja. Hati-hati buat anak itu dilajari berpandir mulai inya dalam parut. Jadinya terbiasa berkomunikasi dalam kita tuh. Jadi jadinya pandir ikan tuh menyanyi sudah tahapannya bisa enggak 2 tahun tuh. Tapi kita lihat juga jangan yang terlalu pandir benar. Nah, pada saat bayi atau anak kecil tidak terkejut atau tidak merespon terhadap suara keras seperti tepukan tangan, bel atau gemuruh. Nah, pas kita beranak tadi pula, ya tadi jarulung, tapak-tapak, merespon tadinya, ini ada terkajutkah kadakah? Atau tentu diberikan tepukan atau gemuruh lah supaya ini ada merangsang tuh pendengarannya. Nah, pada anak yang lebih besar sering meminta orang lain mengulang perkataan atau salah memahami instruksi lisan. Pada anak tunarungu, inya lebih mahawasi itu kadang-kadang kontak mata. Pada muntung, dihawasinya muntung kita pandir tunarungu nih karena apa? Inya kata mendengar, bukan mendengar. Hambatannya tentu. Jadi kita berikan perintah itu yang abstrak, bukan abstrak, yang konkret, artinya yang lebih nyata, yang lebih gampang dipahaminya. Ini mau umpati jadinya bisa membaca gerak bibir kita, huruf-huruf yang kita keluarkan lewat suara, lewat oral kita ini dibacanya. Jadi itu kadang-kadang kelebihannya dari anak tunarungu. Nah, ini gambar menurut yang siapa namanya? Adakah tetamunya jadi tadi adakah tetamunya mungkin yang bagian bawahnya yang muhanya sama Mongol ya, kayak Mongolia, muhanya ini sama. Anak si Anu ya tuh sama anak si Anu lebih sama. Ya kalau mau ini kan tulisannya ini muhanya sama, mobilnya sama muhanya. Kayak tupangnya lah. Ada nggak bedanya Bu gambar satu dengan yang di atas? Ada. Kalau yang di atas itu Bu, ada sama, lawannya di bawah kalau gambarnya. Tapi mereka diklasifikasikan dengan